Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 2 peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, pembelajaran 6. Mari simak penjelasan berikut ini. Setelah melalui berbagai peristiwa perlawanan, baik fisik maupun diplomasi, tibalah waktunya pengakuan kedaulatan Indonesia. Apa saja peristiwa yang mengiringinya? Ayo kita cari tahu bersama. Masih ingatkah kamu salah satu isi perjanjian Romproyen? Ya, salah satu isinya adalah akan segera diselenggarakan konferensi meja buntar atau KMB. Bagaimanakah hasil dari KMB? Bacalah bacaan berikut dengan seksama. Peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Tindak lanjut perjanjian Romproyen adalah diselenggarakannya konferensi meja buntar atau disingkat dengan KMB. KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949. Delegasi Belanda dipimpin oleh Van Marsseven. Delegasi BVO atau Badan Musyawarah Negara-Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. Adapun hasil KMB sebagai berikut. 1. Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949. 2. Penyelesaian masalah Irian Barat ditunda setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat. 3. Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk Uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. 4. Republik Indonesia Serikat harus membayar utang kepada Belanda sejak tahun 1942. 5. Pembubaran KNIL dan memasukkan anggota KNIL ke APRIS. 6. Kapal-kapal perang Belanda ditarik kembali dari Indonesia. 7. Konstitusi Republik Indonesia Serikat dipermaklumkan kepada Kerajaan Belanda. Selain itu, hasil KMB juga mengembalikan wilayah-wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan, kecuali Irian Barat. Sesuai hasil kesepakatan dalam KMB, pada tanggal 27 Desember 1949, diadakan upacara pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Namun sebelumnya, pada tanggal 17 Desember 1949, diadakan pelantikan Presiden Republik Indonesia Serikat, yaitu Insinyur Soekarno. Pada tanggal 20 Desember 1949, DRS Muhammad Hatta dilantik sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat. Pengakuan kedaulatan Indonesia dilaksanakan di Belanda dan di Indonesia. Wakil Indonesia yang menandatangani pengakuan kedaulatan di negeri Belanda adalah DRS Muhammad Hatta dan wakil dari Belanda adalah Ratu Juliana. Adapun proses penandatanganan di Indonesia, pihak Belanda diwakili oleh Loving dan wakil Indonesia adalah Sultan Hamengkubuwono IX. Dengan adanya pengakuan kedaulatan tersebut, berakhirlah penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Peristiwa tersebut juga menandai berdirinya negara Republik Indonesia Serikat, disingkat RIS. Selanjutnya, setelah kalian baca bacaan tadi, tuliskan informasi penting dalam bacaan ke dalam kolom-kolom berikut dengan menggunakan prinsip apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Mari kita kerjakan bersama-sama. 1. Kapan peristiwa KMB terjadi? Pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949. 2. Di manakah peristiwa KMB diadakan? KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949. 3. Siapakah tokoh-tokoh yang terlibat dalam KMB? Delegasi Belanda dipimpin oleh Van Marsseven. Delegasi BVO atau Badan Musyawarah Negara-Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. 4. Apa hasil KMB? Belanda menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949. 5. Bagaimana proses pengakuan kedaulatan Indonesia terjadi? Pengakuan kedaulatan Indonesia dilaksanakan di Belanda dan di Indonesia. 6.
Apa makna KMB bagi bangsa Indonesia? Berakhirlah penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Indonesia, dan peristiwa tersebut juga menandai berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Setelah peristiwa KMB ini, maka berakhirlah penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Semua itu patut kita syukuri. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu syukur karya H. Mutahar. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Setelah kita nyanyikan bersama-sama, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. 1. Nilai yang sesuai dengan jiwa dan sikap pahlawan pada lagu syukur adalah 1. Cinta tanah air. Rasa ini timbul dari dalam hati setiap orang. Panggilan untuk mengabdi, membela, memelihara, dan melindungi tanah air dari ancaman ini disebut juga jiwa patriotisme. 2. Rela berkorban. Bersedia dengan ikhlas memberikan waktu, tenaga, pikiran untuk kepentingan bangsa dan negara. 2. Sebagai generasi sekarang, apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan rasa syukur sebagai bentuk cinta tanah air? 1. Belajar dengan giat dan sungguh-sungguh. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 3. Taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Menjaga dan memelihara fasilitas umum. Tahukah kamu, anak-anak dari berbagai penjuru Nusantara saling bertemu dan berkenalan di Jakarta pada tanggal 14 sampai dengan 18 Oktober 2003. Mereka mengadakan konferensi. Konferensi adalah rapat untuk bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. Semua anak menyadari bahwa mereka berbeda, tetapi mereka mempunyai tekad yang sama, yaitu perbedaan bukanlah alasan untuk bertengkar antara satu dan yang lain. Bahkan mereka berhasil menyusun sebuah kesepakatan tentang cara menyikapi keragaman bangsa. Kesepakatan tersebut mereka beri judul Berteman dalam Keragaman. 1. Tentang keragaman agama. Kami tahu perbedaan agama janganlah dijadikan alasan terjadinya pertengkaran dan perpecahan. Bertegur sapa, senyum, dan adil harus dilakukan kepada siapapun walaupun berbeda agama. Agama itu mengajarkan kebaikan. Perbedaan agama itu anugerah dari Tuhan karena di sanalah kita bisa mengisi, saling berbagi, dan saling menolong. Untuk itu, di rumah kami bisa berbagi cerita tentang keragaman agama kepada adik, kakak, ayah, dan ibu. Memperkukuh iman dengan menjalankan ibadah yang kami anut dengan sebaik-baiknya. Tetap percaya pada agama yang kami anut sepenuhnya dengan tetap bertoleransi pada agama lain agar persatuan antar umat beragama tetap terjaga. Di sekolah kami bisa tidak mempermasalahkan agama yang dianut teman-teman. Tidak bertengkar hanya karena agama. Memberikan kesempatan teman-teman melakukan ibadah. Bertegur sapa dan senyum dengan semua teman meskipun berbeda agama. Mendamaikan teman yang berselisih karena perbedaan agama. Berteman dengan siapapun dengan latar belakang agama yang berbeda sekalipun. 2. Tentang keragaman budaya. Kami tahu Indonesia memiliki suku dan budaya yang beragam, bahwa setiap budaya memiliki ciri sendiri. Tiap daerah mempunyai senjata tradisional, rumah adat, tarian, pakaian, permainan, dan makanan yang wajib kami hargai dan hormati. Pengetahuan kami tentang kebudayaan orang lain masih sangat terbatas. Kami pun belum begitu jelas tentang kebudayaan milik daerah sendiri. Kami tahu ada masalah. Orang lebih senang membanggakan daerah sendiri. Orang sering merasa budayanya paling baik.
orang sering merasa daerahnya punya kelebihan lebih baik dari yang lain. Padahal beragam itu indah. Sebab jika semua daerah sama, tidak akan menarik. Untuk itu, di rumah kami bisa belajar dan bermain dengan teman dan sahabat pena dari macam-macam daerah. Berlatih menari macam-macam tarian seperti kecak, gending, sriwijaya, tari baris, tari serimpi. Belajar bersama ayah, ibu, adik, atau kakak melalui radio, TV, dan buku. Mengajak tetangga untuk bermain congklak, petak umpet, angklek, enggrang, gobak sodor, dan permainan lainnya. Mengajak teman yang baru pindah dari daerah lain untuk bercerita dan bermain bersama. Mengajak bermain dan belajar bersama teman yang cacat. Di sekolah kami bisa mengajak teman untuk tidak mengatakan ih terhadap budaya lain. Meminjam buku dari perpustakaan tentang macam-macam budaya. Membaca cerita-cerita daerah dan bermain dengan teman-teman. Mengajak teman untuk menyapa dan bermain dengan teman baru. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.